Hujan mengguyur kaca depan mobil. Raka memegang erat kemudi, buku-buku jarinya memutih. Guntur menggelegar, mengguncang mobilnya. Dia menyipitkan mata menembus hujan deras, hampir tak bisa melihat jalan di depan. Badai datang tiba-tiba, menyelimuti dunia dalam kegelapan. Raka hanya ingin pulang. Dia sudah menyetir berjam-jam, mencoba mencapai rumah neneknya yang sakit. Sekarang, dia tersesat di jalan yang sepi ini. Badai menjadi satu-satunya teman. Angin menderu seperti lolongan makhluk halus, menggoyang pepohonan dengan ganas. Kilat menyambar, menerangi jalan sejenak sebelum kembali menjerumuskan ke dalam kegelapan. Raka bergidik, merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Dia tidak pernah percaya takhayul, tetapi ada sesuatu yang mengerikan tentang badai ini. Rasanya hidup, bahkan jahat. Dia terus melaju, berharap segera menemukan tempat berlindung. Raka mengemudi selama beberapa jam, tetapi badai semakin parah. Jalan yang dulunya ia kenal, sekarang tampak asing. Dia tidak ingat kapan terakhir kali melihat mobil lain. Keraguan menggerogoti dirinya. Apakah dia salah blok? Tiba-tiba, lampu depannya berkedip dan mati, menjerumuskan dirinya ke dalam kegelapan. Dia menginjak rem, jantungnya berdebar kencang, dia terdampar. Kemudian, melalui hujan yang deras, dia melihat cahaya redup di kejauhan, secercah harapan dalam kegelapan yang luar biasa. Dengan tekad baru, Raka menyalakan kembali mobilnya. Mesinnya tersendat tapi meraung kembali. Dia mengarahkan mobil ke arah cahaya, jantungnya berdetak lebih cepat setiap meter. Saat dia mendekat, dia melihat garis besar sebuah bangunan kecil. Sebuah warung, struktur kayunya hampir tak terlihat di tengah hujan lebat. Raka merasa lega. Dia bisa keluar dari badai, bahkan mungkin menemukan bantuan. Dia memasuki halaman berlumpur, keheningan setelah mematikan mesin memekakkan telinga. Dia menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri sebelum melangkah keluar ke hujan yang tak henti-hentinya. Saat Raka melangkah masuk ke dalam warung, perasaan aneh menyelimutinya. Rasanya seperti melangkah ke dunia lain, tempat yang tak tersentuh oleh badai yang mengamuk di luar. Udara dipenuhi aroma dupa dan rempah-rempah yang tak dikenalnya. Sebuah bola lampu yang berkedip-kedip menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di dinding kayu yang usang. Di balik meja berdiri seorang wanita tua dengan mata yang seolah-olah melihat menembus dirinya. Wanita itu tidak tersenyum atau menyapanya, tatapannya sangat tajam. Raka duduk di bangku reyot, merasakan getaran di punggungnya. Keheningan terasa berat, hanya dipecahkan oleh detak jam tua di dinding. Minuman hangat, mungkin? Wanita itu akhirnya berbicara. Suaranya serak seperti tidak digunakan selama bertahun-tahun. Raka mengangguk, bersyukur atas pengalih perhatian itu. Saat wanita itu menyiapkan minumannya, dia melihat simbol-simbol aneh terukir di meja, hampir tak terlihat di bawah lapisan kotoran. Dia tak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Raka menyesap minumannya, kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia mencoba bercakap-cakap dengan wanita tua itu, tetapi jawabannya pendek dan samar. Kegelisahannya semakin bertambah. Dia memperhatikan bahwa selain dirinya, warung itu kosong. Tidak ada pelanggan lain, tidak ada tanda-tanda orang lain. Di mana pemiliknya? Tiba-tiba, suara tawa, pelan dan mengancam, terdengar dari ruang belakang. Raka membeku, darahnya berubah menjadi es. Siapa lagi yang ada di sini? Dia melirik dengan gugup ke arah tirai yang memisahkan bagian depan warung dari apapun yang ada di baliknya. Jangan khawatir tentang mereka, kata wanita tua itu, suaranya nyaris berbisik. Hanya beberapa jiwa yang tersesat mencari perlindungan. Jiwa yang tersesat? Raka memegang cangkirnya lebih erat. Dia ingin bertanya apa maksudnya, tetapi mengurungkan niatnya. Tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Mendengar yang getaran ke tulang fanggolsling. Satu hal, kata wanita tua itu, suaranya tajam, menuntut perhatian Raka. Apapun yang kau lakukan, jangan melihat keluar. Kata-katanya menggantung di udara, kental dengan makna yang tak terucapkan. Raka merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Suasana di warung telah berubah, semakin berat. Dia tidak berani bertanya mengapa. Dia duduk diam. Satu-satunya suara adalah deru angin dan hujan yang menerjang atap. Tawa dari ruang belakang telah berhenti, digantikan oleh keheningan yang meresahkan. Dia merasakan rasa takut yang semakin besar, perasaan bahwa sesuatu sedang mengawasinya. Dia tidak bisa menahan diri. Rasa ingin tahu atau mungkin daya tarik yang mengerikan
mengalahkan rasa takutnya. Dia harus melihat. Perlahan, Raka menoleh ke arah jendela. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya badai, tetapi jantungnya berdebar kencang di dadanya. Tiding that some burst spark on each cari. Saat tatapan Raka jatuh ke jendela, jeritan tercekat di tenggorokannya. Dua mata bercahaya menatapnya dari kegelapan. Mereka bukan manusia, dipenuhi dengan kejahatan yang membuatnya merinding. Dia mundur dari jendela, jantungnya berdebar kencang. Wanita tua itu memperhatikannya. Wajahnya seperti topeng yang tak terbaca. "Aku sudah memperingatkanmu," katanya, suaranya tanpa emosi. Tawa dari ruang belakang kembali, kali ini lebih keras, dipenuhi dengan kegembiraan yang mengerikan. Suhu di warung menurun drastis, dan Raka merasakan tangan dingin mencengkeram lengannya. Kepanikan melonjak dalam dirinya. Dia harus keluar dari sana. Tanpa sepatah kata pun, Raka melempar sejumlah uang ke meja dan berlari ke arah pintu. Dia tidak menoleh ke belakang, pikirannya berteriak padanya untuk melarikan diri. Dia bisa mendengar suara wanita tua itu di belakangnya, dingin dan mengancam. "Seharusnya kau tidak melihat." Raka bergegas masuk ke mobilnya, tangannya gemetar hebat sehingga dia hampir tidak bisa memutar kunci kontak. Mesinnya meraung dan dia memasukkan gigi, melaju menjauh dari warung. Dia tidak berhenti mengemudi sampai lampu kota muncul di cakrawala. Dia telah lolos. Saat dia memasuki halaman rumahnya, badai tiba-tiba berhenti. Hujan reda, angin mereda, dan awan berpisah, memperlihatkan langit yang penuh bintang. Seolah-olah badai itu tidak pernah terjadi. Raka duduk di mobilnya, tubuhnya gemetar, pikirannya memutar ulang kengerian warung itu. Dia merogoh sakunya untuk mencari ponselnya, jari-jarinya menggenggam selembar kertas kusut. Itu tidak ada di sana sebelumnya. Dia membukanya perlahan, napasnya tercekat di tenggorokannya saat dia membaca pesan yang tertulis di atasnya, dalam bahasa yang tidak dia mengerti tetapi terasa di lubuk hatinya. "Mereka akan menunggumu. Badai mungkin sudah berakhir. Tetapi mimpi buruk Raka baru saja dimulai."